Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini setiap hari Sabtu bahas tentang kitab Kado Pernikahan karya Abdullah bin Muhammad Al-Dawud. Sudah sampai di halaman yang ke-51. Ini dengan temanya wahai saudariku. Yang pertama, jadilah wanita yang percaya diri, yang kita sudah bahas sebelumnya. Terus jadilah wanita yang berpendidikan. Yang ketiga, jadilah wanita yang ghafilah, yaitu tidak terbersit melakukan maksiat. Yang keempat, jadilah wanita pemberani. Yang kelima, yang terakhir kita bahas kemarin, jadilah istri yang bangga dengan suami. Kita lanjut yang keenam. Wahai saudariku, jadilah wanita yang lembut. Al-Quran melarang seorang wanita berbicara lembut dengan lelaki yang bukan muhrimnya, karena kelembutan dan keluguannya akan menggoda kelelakiannya, mengencangkan hasrat untuk mengejarnya, dan menarik perhatian kaum lelaki untuk simpati dan berusaha mengetahui keelokannya. Meskipun pada awalnya dia tidak mempunyai maksud apa-apa. Jadi wanita dilarang berbicara lembut dengan lelaki yang bukan muhrimnya, karena dikhawatirkan dari kelembutannya itu akan menimbulkan hasrat dari orang yang diajak berbicara itu tadi. Sebagaimana ungkapan puisi Bashar bin Burd, gadis-gadis Molek yang melenakkan, mereka tidak bermaksud salah, sebagaimana kijang-kijang Mekah yang haram dijadikan buruan. Ketika seorang lelaki mengetahui satu daya tarik perempuan, maka wanita sholihah akan memberikan kepada suaminya sesuatu yang sangat ditampilkan oleh banyak lelaki, yaitu perkataan yang manis dan lembut. Dia dapat menangkap bahwa keperempuanan dan kelembutannya dapat menarik simpatinya. Sedangkan kata kasar akan menciptakan petaka. Karena perlakuan kasar seorang wanita dapat menghilangkan kasih sayang, simpati, hasrat, dan mengendurkan keinginan seksual. Kasih sayang yang datang dan pergi terjadi hanya dalam hitungan detik, merupakan bukti berkurangnya rasa cinta. Ketika sudah memasuki tahapan tidak ada hasrat seksual lagi, berarti tidak ada cinta sama sekali. Sebagian istri melakukan kesalahan ketika menganggap hubungan yang baik dan perilaku lemah lembut cukup untuk menarik simpati suami. Pemahaman seperti ini perlu diluruskan.
mengingat ayat Al-Quran hanya terfokus pada larangan berkata lembut, karena pengaruhnya sangat besar kepada lelaki. Ini merupakan dalil pentingnya berkata lembut. Artinya seorang istri ini dituntut berbicara dengan lembut, memilih perkataan yang hangat, dan memelankan suara ketika berbicara dengan sedikit merajuk dan manja. Di Quran surat Al-Isra ayat 53, Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Terkadang seorang istri berbicara dengan sedikit manja dan merajuk kepada suaminya, tetapi sang suami memahaminya lain. Bahkan dia mengartikan rajukan dan kemanjaan ini sebagai aksi keketusan yang menjengkelkan dan sebuah kesombongan. Sehingga yang tercipta adalah sebuah problem yang disebabkan oleh sesuatu yang sepele. Terkadang problem tersebut semakin rumit tatkala sang istri tidak senang dengan perlakuan suaminya yang terkesan tidak menghargai kebaikannya. Sementara sang suami merasa tidak berbuat suatu kesalahan sama sekali yang mengakibatkan sang istri berlaku ketus. Hal ini bisa terjadi karena lemahnya komunikasi dan kesalahan mengartikan yang terkait dengan penyampaian pembicaraan yang kurang baik. Itu tadi penjelasan dari jadilah wanita yang lembut. Lanjut, yang selanjutnya yang ke-7, jadilah wanita yang pasrah atau menerima. Dalam pembahasan ini saya tidak akan melewatkan apa yang menjadi ajakan Laura D. dalam bukunya Wanita Pasrah. Dia sangat menyerukan agar para istri melihat ke belakang dan mau mencuci kaki suaminya. Rela tidak tidur demi kesempurnaan istirahat sang suami. Dan mengerjakan segala sesuatu agar sang suami memiliki pribadi yang lembut dan mudah tersentuh. Dia berargumentasi bahwa ketika seorang lelaki memiliki jiwa yang lembut, dia menjadi pribadi penuh kasih melebihi seorang wanita. Dia berpendapat bahwa seorang wanita yang pasrah bukan berarti terpaksa. Karena tidak ada perasaan terpaksa pasca menyerah. Sebaliknya yang ada adalah cinta, rela berkorban, dan keinginan untuk selalu membahagiakan sang suami dengan perkataan yang lembut. Wanita yang pasrah tidak akan pernah mengeluh, bosan, dan meninggikan suaranya melebihi sang suami. Wanita pasrah dalam konsep barat yang baru adalah seorang istri yang tidak mempermasalahkan ketelatan suami ketika pulang kerja. Tidak menanyakan berapa uang yang dibelanjakan, berapa yang ditabung, siapa yang bayar makannya, mengapa berlebihan ketika berbelanja, ketika berbicara didahului dengan kata, aku merasa, aku butuh bicara dan lain-lain sebagai ganti aku yakin pada kenyataannya dan lain-lain. Kata-kata ini bukan sebagai pembuka, tetapi merupakan bom waktu yang siap meledak ketika pembicaraan dimulai. Laura D. juga meletakkan strategi baru untuk menancapkan keutuhan rumah tangga pasangan suami istri yang saling mencintai. Intinya adalah yang pertama,
meminta maaf secara langsung atas kesalahan yang kecil. Meskipun ketika mendengar itu atau setelahnya wajah dan perasaan suami berubah. Yang kedua, meninggalkan tempat dan menyampaikan keinginan setelah beringsut atau marah gitu dari suatu tempat atau meninggalkan rumah atau kamar. Yang ketiga, menghindari sikap saling dingin dan kaku. Yang keempat, sang istri harus fokus membangun perhatian antisipasi yang terfokus pada suami dan menjadikannya sebagai penentu kehidupannya. Suatu hal yang akan menjerat seorang suami dan menjadikannya berpikir berulang kali untuk lari meninggalkannya. Tuh, bahasan dari jadilah wanita yang pasrah atau menerima. Lanjut yang ke-8. Jadilah seorang perempuan. Laki-laki sejati membutuhkan perempuan sejati. Laki-laki normal pasti hidup berantakan dan tidak teratur sampai dia menemukan pendamping seorang perempuan yang benar-benar perempuan secara lahir dan batin. Sifat kewanitaan seseorang itu ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, betah berdiam diri di dalam rumah dan tidak keluar, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Kita bahas. Sifat ini mendapat apresiasi tinggi dari Allah. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 34 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Allah juga berfirman di surat At-Tolak yang artinya, dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya. Mereka di sini maksudnya istri, ya, wanita. Kata-kata bait rumah dalam ayat di atas dinisbatkan kepada istri, padahal dia bukan pemilik sesungguhnya. Penisbatan tersebut karena istri adalah orang yang senantiasa berdiam diri dan menetap di dalamnya. Cerita ibu Nabi Musa menguatkan makna tersebut. Meskipun dia sangat rindu kepada anaknya Musa, dia berusaha menahan diri dan tetap berada di dalam rumahnya. Sebagai gantinya, dia mengutus anak perempuannya yang masih kecil untuk mengawasi kemana bayi yang dalam peti itu berjalan. Seperti Allah berfirman di surat Al-Qasas ayat 11 yang artinya, dan dia ibunya Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, ikutilah dia Musa. Dia di sini maksudnya ikutilah dia itu maksudnya ikutilah Musa. Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh. Juga dikuatkan dengan pujian Allah kepada para bidadari surga. Mereka adalah wanita-wanita elok
yang hanya berdiam diri di dalam kemah-kemah. Meskipun surga terjaga dari fitnah dan aman dari mata orang-orang yang hati sakit, lalu bagaimana kamu tidak khawatir dengan wanita-wanita dunia, sementara mereka hidup di tempat yang penuh gangguan dan waktu yang serba terbuka secara kebablasan. Jadi itu ya sifat wanita yang diterangkan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu betah berdiam diri di dalam rumah dan tidak keluar kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Dan itu atas izin dan ridho dari suaminya. Kayak gitu. Jadi hanya keluar jika ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya bisa mungkin belanja ke pasar kayak gitu. Pada saat mungkin suaminya lagi keluar. Yang kedua, melirihkan suara. Berbicara lembut kepada suami, tenang dan tidak banyak tingkah. Karena bersuara keras, kasar dan gaduh adalah hal-hal yang identik dengan lelaki. Yang ketiga, melakukan apa saja dengan lembut dan hati-hati. Bergerak dengan tenang, kalem dalam berpakaian, dan tidak berdebat tentang apa saja. Itu yang ketiga, sifat kewanitaan. Yang keempat, meminimalisasi perdebatan dengan manusia secara umum, terlebih dengan suami. Dia tetap meyakini bahwa keluarga ada kepalanya. Jadi jika dia ingin mengadakan pembicaraan dengan suaminya, ya. Jadi jika dia ingin mengadakan pembicaraan dengan suaminya, dia harus senantiasa bersikap sopan, lembut, menundukkan pandangan, dan menggunakan bahasa yang halus. Tidak boleh membantah perkataan suami, apalagi berusaha untuk selalu berbeda pendapat dengannya. Wanita soleha adalah sosok yang dapat membedakan antara debat percecokan dan debat klarifikasi tentang permasalahan tertentu yang dia berhak mengetahuinya dan membicarakannya. Meskipun demikian, perempuan sejati tidak akan memperpanjang pembicaraan dan perdebatan. Tuh. Yang kelima, sifat kewanitaan seseorang ditandai dengan perhatian terhadap inner beauty, yaitu kecantikan dari dalam. Untuk kecantikan fisik dilakukan dengan sewajarnya. Apalah arti minyak wangi, bedak, dan pakaian bagus jika di balik itu tidak ditemukan perempuan sejati. Sifat kewanitaan seseorang ditandai yang keenam, rasa malu yang tinggi. Termasuk di dalamnya adalah sejuk pandangan karena mata elang hanya cocok dimiliki orang laki-laki. Kecuali jika seorang wanita ingin melepaskan status keperempuanannya. Disebutkan dalam hadis tentang kondisi fisik Rasulullah sebagai berikut. Bahwa Rasulullah lebih pemalu daripada seorang gadis perawan di dalam rumahnya. Masya Allah. Muttafaqun alaih. Artinya bekal dan modal utama seorang wanita adalah sifat kewanitaan dan sifat malu.
Ini ada kutipan sedikit. Salah satu sifat menonjol dalam pribadi wanita soleha adalah pemberani. Berani dalam hal kebaikan. Berani berkata jujur. Mengingkari kemaksiatan. Berani dalam menghadapi detik-detik yang menakutkan. Berani dalam bertindak. Dan bertanggung jawab dalam situasi yang menegangkan. Ya, ini masih ada sedikit waktu. Kita langsung masuk ke bab yang selanjutnya. Saudariku, lakukanlah selalu apa saja. Nah, ini yang pertama, mandilah. Wanita solehah ingin selalu tampil sempurna. Sempurna hati dan jiwanya dengan agama. Sempurna penampilan fisiknya dengan kesopanan dan menjaga diri. Dan sempurna akhlaknya dengan rasa malu, memberi dan tidak menyakiti orang lain. Wanita solehah hatinya suci dan bersih dari iri, dengki, marah, balas dendam, cemburu yang berlebihan, dan kesombongan. Keelokan rupa dengan hati yang busuk laksana sebuah lentera di atas kuburan orang Majusi. Keelokan rupa dengan hati yang busuk laksana sebuah lentera di atas kuburan orang Majusi. Jadi apa maksudnya? Tidak ada gunanya. Gitu. Karena orang Majusi apa? Orang Majusi itu kan orang yang pemuja api. Ya kan? Jadi sudah terang, tapi laksana sebuah lentera. Jadi lenteranya kan nggak ada apa namanya fungsinya, gitu. Wanita solehah memiliki standar yang tinggi dalam hal kebersihan fisik dan kesucian jiwa. Berikut ini adalah perhatian utamanya. Yang pertama, mandi dan membersihkan diri secara rutin sampai menjadi kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan. Seringkali mandi menjadikan wanita seperti sekuntum bunga yang selalu semerbak wangi. Sebagaimana sering diwasiatkan wanita Arab kepada anak perempuannya. Ketahuilah bahwa wewangian yang paling baik adalah air. Itu yang diwasiatkan wanita Arab kepada anak perempuannya. Yang kedua, wanita solehah selalu memperhatikan pertumbuhan rambutnya dan bersiap untuk mencukurnya. Dia akan menghilangkan rambut-rambut yang tidak disenangi dengan mengharap pahala karena telah mempraktikkan suatu sunnah. Tujuannya adalah agar sekujur tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki mengeluarkan aroma wangi yang menggugah suami. Wanita solihah yakin bahwa dia sanggup membuat suaminya selalu mencium aroma wangi hanya dengan membersihkan seluruh tubuhnya, baik yang nampak atau tidak. Dekat dengannya berarti memanjakan hati dan penciuman dengan segenap aroma wangi yang segar dan membahagiakannya. Intinya, mandi adalah kebutuhan primer
yang harus dilakukan setiap hari. Kondisi materi antar keluarga jelas tidak sama. Tidak semua memiliki minyak pengharum ruangan dan perabotan bagus. Tetapi satu kesamaan mereka adalah bahwa semua memiliki air dan tersedia di rumah masing-masing sehingga mereka dapat menjaga kebersihan. Air adalah alat pokok kebersihan dan kesucian. Yang ketiga, harga sikat gigi jauh lebih murah daripada harga pena. Maksudnya apa? Kondisi mulut yang harus selalu bersih, memancarkan bau harum, dan gigi putih akan menyebabkan kenyamanan dan ketenangan serta mampu menggoda untuk dicium. Yang keempat, kebersihan rumah tidak identik dengan perabotan yang bagus dan mahal. Seorang wanita manapun tidak akan berpikir bahwa rumah tidak bisa bersih, kecuali dengan perabotan yang bagus. Bisa saja rumahmu berupa gubuk yang hanya digelari dengan tikar lebih bersih daripada rumah megah yang berbau tidak sedap dan banyak debu di lantai. Semua hal pasti mempunyai tanda. Kebersihan rumah adalah tanda dari wanita solehah. Insyaallah. Jadi harus rajin bebersih rumah, menjaga kebersihan rumahnya. Itu ciri-ciri wanita solehah yang harus dilakukan setiap hari. Sisa-sisa makanan yang tercecer di karpet, benang-benang yang bertautan di kaki-kaki almari, dan koran yang tergeletak beberapa hari di lantai menandakan bahwa rumah tersebut bukan milik wanita solehah. Wanita solehah akan selalu mengingatkan kepada para istri agar rumah selalu dalam keadaan siap menyambut kedatangan tamu. Bersih dalam kondisi apapun dalam setiap saat. Setelah itu, perhatiannya tertuju kepada kebersihan kamar tidur dan kamar mandi. Yang kelima, kebersihan anak-anak. Cerita Fatimah yang memandikan Hasan sebelum diberikan kepada Rasulullah merupakan bukti pentingnya kebersihan anak. Insyaallah. Jadi itu yang harus istilahnya lakukan selalu itu. Ya. Wanita solihah memiliki standar yang tinggi dalam hal kebersihan fisik dan kesucian jiwa. Perhatian utamanya itu tadi terdiri dari 5 itu tadi ya yang harus diperhatikan oleh wanita solihah. Insyaallah mungkin ini sampai sini dulu ya Ma. Insyaallah nanti dilanjut minggu depan. Jika ada salah kata datangnya dari saya sendiri. Kalau ada yang benar adalah milik Allah. Di sini saya cuma membacakan kitab Kado Pernikahan karya Abdullah bin Muhammad Al-Dawud. Dikhususkan untuk istri saya sendiri. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.